sebenarnya saya tahu desain itu hanya karena saya sering nonton balapan. Dan kan ada nomor balap itu Kak biasa di depan motor. Kayak 46. Iya. Oh, Hanya iya, karena iya, saya iya. mau buat juga nomor balapku. Makanya coba saya kacak-kacaki juga ini software yang untuk olah grafis. Nah, dan dari situ saya mulai membuat itu, dan pada akhirnya saya cetak, malah saya jadikan stiker juga dan tempel di motorku. Nah, tapi sekarang saya malu lihat itu desain. Karena kayak ya wajar lah kalau orang pertama kali belajar desain tuh Nora. Nah, kayak begitu. Kita sudah desain hari ini, 2 tahun kemudian pasti dilihat lucu sendiri. Lucu sendiri, betul. Iya, betul. Kayak begitu ya. Makanya setelah itu mulai lagi saya sama Fikar terlibat di satu kepanitiaan. Ya. Nah, dan kebetulan juga desain pamflet lagi. Jadi desain pamflet tuh. Nah, biasa Fikar bilang, Syarif, bagaimana ini. Iya. Pas proses desainnya itu pelan-pelan sama-sama kita belajar, oh begini bro, bagusnya dikasih warna begini. Nah, jadi pelan-pelan semakin lama mulai ada dibilang kamar sudut Kak. Kamar sudut. Namanya kamar sudut karena kenapa? Dari dulu saya kalau ngontrak atau kos itu pasti di sudut kamarku. Kamar sudut. Iya. Makanya dari situ mulai sering desain, terima juga biasa orderan ya. Kayak misalnya dulu pertama kali tuh kalau tidak salah orderan ini Kak dari anak SMA toh, ada kayak pensinya seperti begitu. Nah, mulai itu digarap pertama, jadi pelan-pelan kayak ya bosan juga dengan rutinitas seperti begitu. Dan Fikar ini setelah lulus, kan dia lebih duluan sarjana dari saya. Satu kampus. Tapi satu kampus. Oh, satu kampus ya. Dia bilang sama saya, Syarif, saya punya pengalaman ini kemarin kerja juga di salah satu tempat pendidikan desain grafis. Dan dia juga ngajar orang. Bagaimana kalau misalnya kita buat yang serupa seperti begitu, tapi konsep yang lebih bagus tentunya. Nah, dari situ mulai saya ketemu sama 4 orang ini, teman-teman yang pendiri itu. Fikar, ada juga Aisyah namanya. Ada cewek dia. Ada cewek, Ismail dan Firhan. Nah, jadi 5 orang semua jumlahnya. Kayak begitu. Dan apalagi nih, kalau pertemuan pertama kali itu ya di Gerai Kopi juga. Di Gerai Kopi. Bagaimana konsepnya ini, apa sih yang membedakan IDEO nanti ke depannya dengan kayak akademi desain grafis ya yang lainnya seperti begitu. Dan sudah ditemukan konsepnya seperti begini, pasarnya juga kita yang tadi targetnya sebenarnya anak-anak SMA, tapi ternyata yang lebih banyak daftar di IDEO itu orang-orang yang sudah kuliah, malah sudah ada yang S2 juga. Belajar. S2 ada. Pergi kursus lain. Iya. Ada pegawai juga, jadi banyak lah Kak. Jadi ini target pasar sebenarnya ya, kita tidak sangka ternyata ada juga yang seperti begitu mau ikutan. Kalau memang iya, kalau dari sudut pandangku juga di era sekarang itu, meskipun dimanapun kita kerja, kalau kita tidak tahu software editing foto misalnya, pasti ujung-ujungnya
kita disuruh tempat pergi cetak ini, pergi desain dulu ini. Malah kembali lagi kita yang sesak begitu. Iya, betul. Sesak gitu. Aduh guys, aduh. Tapi selama proses terbentuknya IDEO ini, terus harapan teman-teman terbentuknya ini gimana? Ya, karena gini juga sekarang tuh Kak, sebenarnya ada momen yang buat Ki bisa lebih maju gitu. Yang pertama ya karena kita tidak sangka-sangka ada wabah corona ini. Ya. Dan yang kedua memang juga sebenarnya sudah jauh-jauh hari kita rancang IDEO Academy itu buat platform belajar secara online dalam bentuk website. Jadi nanti teman-teman yang di luar Makassar itu bisa belajar di IDEO Academy juga melalui website tersebut. Karena sebenarnya kemarin kan dari beberapa batch dan sekarang kan sudah masuk batch 4 insya Allah nanti. Sebelum-sebelumnya itu saya sempat juga promosikan IDEO ke teman-teman yang mungkin saya pernah ketemu di luar Sulawesi, dan dia bertanya, ini di mana tempatnya? Saya juga mau belajar. Dan itulah harapan kami sebenarnya, kita ini bisa tumbuh besar di Indonesia Timur. Betul. Salah satu platform tempat belajar digital yang bisa mewakili Indonesia Timur. Itu tujuannya kita. Banyak yang bertanya di luar sih. Banyak yang bertanya di luar. Memangnya kalau di pelosok-pelosok daerah pasti banyak yang mau belajar tentang desain, betul. visual bagaimana. Dan pasti ujung-ujungnya di mana kita belajar ini? Iya. Kalau di Makassar masih kurang. Di Makassar masih kurang memang. Kurang. Apa yang ada yang di Makassar deh? IDEO dan lain-lain. Nanti kalau sebut ke iklan. Iya. Betul. Jadi seperti terus begitu. Saat terbentuk IDEO pasti banyak yang ada namanya yang terkendala pasti. Pas terbentuknya pasti ada yang dari teman-teman. Terus kedepannya bagaimana? Kalau kita bentuk pasti bakalan terkendala. Gimana kita dapat modal untuk bentuk ini? Betul. Gitu. Iya. Modalnya apa? Gitu. Jadi sebenarnya ya itu memang permasalahan yang kita alami dan jelas seperti begitu. Yang pertama juga saya kan orangnya sebenarnya kalau mau dibilang dalam tim itu saya biasa yang selalu lempar masalah. Karena problemnya apa? Saya langsung lempar problem supaya teman-teman ini sudah tahu ketika itu terjadi apa solusinya. Seperti begitu. Makanya awal-awal memang saya tuh kayak keras tuh, dan ya mungkin wajar saja ketika bangun tim itu tidak ada yang mudah. Betul. Apalagi kalau mau dibilang ada yang baper atau bagaimana. Jadi saya juga sama Fikar biasa sering berdiskusi, berdebat malah. Dan itu tadi juga pesannya Fikar yang saya paling ingat itu, bro ini bisnis. Betul. Kita tidak boleh terlalu bawa perasaan kini semua. Kalau bisnis ya bisnis seperti begitu. Makanya sampai sekarang, sampai hari ini pun juga saya pegang itu kata-katanya bahwa memang kita harus profesional dalam bekerja. Harus. Dan untuk modal di awal itu ya itu tadi salah satunya kita cari teman yang mungkin juga kelebihan uang. betul. Teman yang kelebihan uang bilang berapa persen misalnya pembagiannya, ketika misalnya saya taruhlah 10 juta. Saya kasih 10 juta, berapa persen kira-kira didapat ya. Jadi lebih seperti begitu Kak. Jadi memang kita kalau mau dibilang modal itu di awal ya disesuaikan saja dengan kondisi juga, karena kan juga sekarang kalau saya pikirnya karena terdesak itu kita lebih kreatif. Betul. Pasti semua ide-ide muncul. Tidak sengaja muncul kalau misalnya dalam keadaan terdesak. Makanya sebenarnya setelah IDEO jalan itu Kak, banyak orang yang mau juga invest. Banyak yang mau invest. Salah satunya mungkin juga adalah alumni dari teknik Unhas tuh, dia tawari, saya mau invest. Tapi
seperti begitu. Kalau misalnya juga kita invest di awal dan memang kita tidak butuh itu, saya takutnya ini usaha bakalan ini apa di terganjal gitu. Iya, salah satunya, dan buang-buang uang. Saya takutnya seperti begitu karena memang betul. pada saat ditawari itu kita tidak butuh sebenarnya investor itu. Ya mungkin entahlah kalau ke depannya, tapi untuk sekarang memang belum. Kalau untuk sekarang ya belum. Tapi belum. kalau misalnya ada yang invest buka cabang lagi misalnya di kota lain. Kemarin juga waktu saya sering upload postingan di sosial media, kan banyak teman-teman juga, karena saya kan dari Kendari Kak toh. Oh, Kendari ya. Kendari. Bertanya, kapan buka di Kendari juga? Iya. Nah, terus ya saya hanya bilang saja ya insya Allah 2021 ada di Kendari. Nah, tapi karena memang kan kita sudah buat platform yang tadi dalam bentuk website itu, jadi dari situ nih semua orang bakalan belajar kayaknya terpusat di sini Makassar tempatnya dia Pak. Kenapa Anda bilang kalau ada investor di sana di kota itu tuh, kalau ada investor di sana siap buka ini? Sebenarnya belum belum terpikir itu. Udah terpikir. Karena yang pertama tidak mungkin juga kita sembarang buka cabang ketika misalnya potensi dari kota itu sedikit. Berarti kita harus riset dulu. Ya betul. Riset dulu, kita survei dulu. Di mana bagusnya ini IDEO. Ya. Karena kan kita memang fokusnya untuk di awal itu Indonesia Timur kita kuasai. Makanya ya entahlah ke depannya bisa saja mungkin di Jakarta kita berkantor. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa dibuka. Iya, mudah-mudahan. Tapi kalau untuk sekarang lebih bagus lari ke timur dulu. Ya, Lebih ke timur dulu. ke timur dulu karena sekarang pasti kalau saran saya tuh, kita yang paling tahu kayaknya. karena kalau kita ke sana itu pasti akan lebih sulit dulu karena banyak saingan. Ya, banyak. Nah, karena pasti kita lihat pasar lagi. Betul. Jadi selama IDEO berdiri sudah mencetak berapa member gitu? Kalau IDEO sendiri itu dalam satu batch biasanya 40 siswa. Satu batch 40 siswa. Batch itu 40 siswa dan dibagi 4 waktu dalam 1 bulan itu katakan. Misalnya ini kelas sore dan kelas malam. Oh, terbagi kelas. Jadi misalnya Senin, Rabu, Jumat ada kelas, Selasa, Kamis, Sabtu ada kelas, dan dalam hari-hari itu terbagi 2. Dari sore jam 4 sampai jam 6 dan dari jam 7 sampai jam 9. Seperti begitu. Ya, jadi padat tiap minggu. Padat, ya lumayan padat lah. Jadi mungkin istirahatnya itu ya di waktu sebelum itu masuk siswanya. Jadi dari pagi misalnya sampai siang. Iya. Tapi untuk membagi waktu ke IDEO dengan tempat kuliah bagaimana? Aduh, itu juga sebenarnya kata. Nanti mengulang lagi. Karena apa di? Bagaimana nih? Bisnis. Ya, sebenarnya lucu tuh Kak. Selalu Kak, sampai hari ini pun juga selalu Kak bayangkan. Waktu saya masih satu kontrakan juga sama ini Fikar. Dia tuh selalu kasih tahu saya, kerja skripsimu. Kerja skripsimu itu jangan mau komen desain terus. Betul. Kalau cepat kok selesai ya buka sama-sama toh, maksudnya ya IDEO ini yang dia maksud. Nah, jadi dia ini biasa kan kalau di rumah dia kerja skripsi tapi saya masih desain. Masih desain karena yang pertama juga mungkin ada orang yang belum tahu bahwa IDEO sebenarnya itu terbagi 2 subki lagi. Ada IDEO Akademi dan ada IDEO Kreatif. IDEO Akademi kayak bagaimana? IDEO Akademi tadi yang itu tadi kursus desainnya. Sementara IDEO Kreatif itu dia lebih kepada jasa atau layanan ke UMKM. Oh, ke project begitu ya? Proyek-proyek desain, video, fotografi sampai ke landing page dari usaha-usaha.
Dan itu yang banyak saya kerja hari ini. Jadi kayak misalnya Fikar dia memang fokusnya ke IDEO Academy, dia yang tangani, saya itu di bagian IDEO kreatifnya. Karena memang saya suka ketemu sama orang-orang yang punya usaha, cerita-cerita kayak begitu. Bangun jaringan lagi. Ya, bangun jaringan. Dan saya suka itu, makanya oke, Fikar kok fokus ini IDEO Academy, saya di bagian IDEO kreatif. Seperti begitu. Ada kayak misalnya IDEO ke manajemennya, teknisnya, ya, begitu. Bisa seperti begitu. Betul. Makanya ada susah sekali tuh memang bangun timnya, susah. Sekali. Memang ada misalnya sejago-jago bagaimanapun kita kalau ndak baku dapat ritmenya itu ndak terbentuk. Terbentuk. Luar biasa nih. Oh, jadi proyek-proyek dan IDEO itu masih jalan di kayak proyek UMKM gitu. Iya, UMKM. Jadi sebenarnya Kak, itu juga salah satu cita-citaku. Karena yang pertama, kalau mau dibilang juga pendapatan negara itu besar di UMKM. Maksudnya sumbangan dari UMKM itu juga besar sumbangsinya. Makanya IDEO kreatif itu saya bentuk karena saya punya cita-cita. Kenapa sih misalnya saja usaha-usaha yang ada di Makassar itu 1 tahun jalan, 2 tahun, 3 tahun enggak tahu, menghilang nih dari ini, menghilang nih dari permukaan. Makanya dengan IDEO kreatif ada itu saya bantu UMKM ini di bagian visual brandingnya. Betul. Supaya menarik lah, jelas. Dan itu juga salah satu tantangan, kayak misalnya ada klienku dari Jakarta, dari Papua, dan bagaimana caranya supaya tetap seirami nih konsepnya, ya itu yang sekarang jadi tantangan bagi saya. Karena sekarang kalau dibilang berbicara UMKM, banyak pebisnis dia nggak tahu bisnisnya mau arah kemana nih. Mau desainnya arah kemana nih. Ternyata kita ada desainer bisa membantu desain produknya. Produk. Dan banyak itu orang tidak sadari. Iya. Pentingnya desain produk. Banyak iya Kak. Banyak. Makanya tadi kalau mau dibilang, saya tempatkan diriku dan saya tempatkan juga timku. Itu sebenarnya bukan hanya dibilang saya mau desain ini, saya ada pelanggan tuh Kak, saya mau desain packagingku, saya mau desain Instagram feedku. Oh iya, saya terima dan langsung didesain begitu apa adanya saja, tidak. Saya itu berusaha tempatkan diriku dan teman-teman semua di tim kreatif ini, bagaimana caranya supaya berada di bagian usahanya juga. Jadi kalau misalnya di usahanya, contoh di burger, dia jualan burger, bagaimana caranya supaya usaha ini dia tetap produksi. Dan percayakan sama kita yang tangani di bagian desainnya. Jadi kita harus tahu konsep bisnisnya lebih dalam lagi. Hal-hal fundamental dalam bisnisnya harus kita tahu. Seperti begitu. Sengaja tidak sengaja kita sudah belajar bisnis juga. Iya, makanya itu saya sukanya karena ya memang saya suka tantangan juga. Ada potensi kayaknya nih, keren juga model bisnisnya ini. Bisa lah mungkin ke depan saya bakalan bentuk seperti begitu. Tapi bukan berarti mencuri ide, tidak. Betul. Kalau dibilang dikembangkan lagi. Iya, dikembangkan seperti begitu ya sebenarnya. Banyak itu teman-teman. Kan pernah saya sempat juga saya menghadapi UMKM. Banyak pebisnis dia tidak tahu mau desain produknya bagaimana. Nah, saya pernah bawa materi juga. Ada namanya desain produk. Desain produk penting sekali bagi bisnis kita untuk produk kita. Karena sekarang sistemnya adalah digital. Digital. Karena kalau kita tidak mengenali digital, apalagi produk kita tidak menyentuh digital, sampai tahun berapapun kita tidak dikenali. Betul sekali. Makanya ada jasa desain. Dan kalau orang tidak tahu desain, ya gunakan jasa yang orang tahu. Betul. Seperti begitu Kak. Kemarin saya itu bawa materi bagaimana teknik fotografi, bagaimana teknik foto produk.
kalau misalnya Anda tahu ya gunakan jasa saya. Ya itu juga sebenarnya. Kita sebenarnya Kak berharap produk-produk lokal itu bisa beresonansi di pasar global tuh. Betul. Bisa juga bergeming. Karena masa kita tidak punya kepercayaan diri kalau produk-produk lokal itu bisa terjual di pasar luar sana. Karena seperti begitu ya. Tapi kalau menurut pandangan tadi dunia bisnis digital, impact kedepannya digital ini bagaimana? Impact kedepannya, karena kan bakalan berlanjut. IDEO membuat kelas kan ini ceritanya pendidikan, pendidikan dasar. Nah pasti akan berdampak besar untuk anak muda. Misalnya cabang pertama di Makassar, kedua bakalan buka kemana lagi misalnya begitu, dan terus dampak pentingnya dunia digital visual ini bagaimana ya kaum lelaki atau perempuan, kenapa kita harus tahu begitu kan? Sekarang kita tersentuh namanya 4.0 di era digital, dan banyak orang tidak tahu di 4.0 itu apa fungsinya. Iya, oke. Sebenarnya itu juga tuh Kak, sempat saya lihat ya kemarin-kemarin itu banyak orang yang posting apa sih yang dibutuhkan dalam 5 tahun ke depan ini tuh. Dan ternyata salah satunya itu ada dibilang konten kreator. Betul. Dan itu mungkin ya termasuk IDEO ini, orang-orang IDEO. Karena kenapa memang seperti begitu, mesin apakah bisa ganti pemikiran murninya manusia? Kalaupun misalnya nanti bakalan ada robot atau ada yang bisa gantikan tuh, saya rasa di bagian konten kreatif memang sulit untuk digantikan. Karena ide, inovasi atau apapun itu saya rasa sulit untuk digantikan toh. Dan itu sifat alamiah dari manusia. Makanya kalaupun juga sekarang banyak orang yang cuek, harus tahu ini, harus tahu itu di bidang kreatif ini, saya rasa memang harus coba dalami juga. Karena ya begitulah, kita selesai kuliah pun juga tidak ada jaminan bahwa kita langsung bisa dapat kerja. Karena seandainya misalnya ini konten kreatif tidak baik ke depannya, ngapain sampai sekarang saya masih bertahan. Saya gadai juga misalnya kuliahku beberapa tahun ini, dan sempat nih biasa juga ndak masuk kampus hanya gara-gara ketiduran kerja begitu. Iya Kak, saya rasa penting jadi dilupa bangun ya begitu. Jadi kalau saya sebenarnya harapanku juga ke orang-orang, pelajari dulu lah. Kalau mau dijalankan ya fokus dulu kuliah, karena saya juga sebenarnya banyak yang saya sesali kayak begitu, kuliah sambil kerja seperti begini, makanya tidak ada yang difokusi dengan baik Kak. Dan itu harapanku ya ke orang-orang juga supaya bisa tahu kayak begitu. Berarti Mas sekarang belum selesai kuliah dia? Belum selesai, dan itulah biasa begadang juga, nggak bisa tidur gara-gara ini juga. Namanya bisnis, skripsi itu dua. Dan di tengah pandemi juga ini terpengaruh sekali di bisnis kita. Betul, itu juga sebenarnya. Jadi untuk mengatasi teman-teman belajar bagaimana? Maksudnya Kak, IDEO kan masih ada siswa kan? Oh iya. Masih ada member, terus bagaimana diadakan pertemuan berarti online? Iya, jalan betul. Online. Kalau untuk IDEO Academy sendiri itu sudah minggu lalu itu dilanjut pembelajarannya yang sudah sempat tertunda. Mau tidak mau memang online Kak, karena yang pertama juga ketika misalnya IDEO ambil kebijakan bahwa selesai PI ini, kan kita tidak tahu sampai kapan ini. Makanya kita tetap lanjutkan salah satu kelas, karena
mau tidak mau itu tadi harus online. Ya. Nah, kalaupun mungkin ada yang kurang dipahami atau seperti masih bingung, Ya. nah, biasa kan ada juga anunya Kak, dikasih kayak apa di guidebooknya, kayak ya buku panduannya, supaya kalau ada yang dia tidak mengerti bisa dia lihat lagi di situ. Semua sebenarnya punya kekurangan, tapi daripada tertunda terus ini, mau tidak mau seperti begitu Kak. Jadi itu di IDEO pengajar-pengajarnya dari mana saja itu? Oh iya, Dika lupa juga tadi dijelaskan. Iya, pengajarnya itu sendiri orang-orang memang yang expert di bidangnya. Ya. Makanya kenapa saya dan teman-teman itu tadi pendiri juga coba mencari orang-orang yang itu tadi expert. Ya. Ya, jelas asalnya dari universitas maupun institut yang ada di Kota Makassar. Jadi memang kalau mau dibilang tidak ada sama sekali modal yang apa di kayak desain grafis itu, karena saya sendiri juga bidang keilmuanku kalau di teknik kan jurusan elektro kemarin, informatika. Nah, sekarang sudah jadi departemen informatika, Fikar di elektro, Mail di perkapalan, Aisyah di psikologi Unhas juga, dan Firhan itu di Telyu kemarin di teknik industri kalau nggak salah. Gimana ketemunya ini untuk bisa ciptakan ide? Iya, karena apa di kalau mau dibilang kita saya bertiga dengan Mail itu sebenarnya sempat sudah disatukan di waktu menjabat di organisasi kampus tuh kan. Jadi ada Mail, Aisyah itu karena memang saya lihatnya suka memang ikut lomba juga, dan Firhan juga tentunya punya pengalaman yang menarik ketika berada di Bandung kemarin, kuliah di sana dia tuh. Makanya kita tarik pengajar yang memang betul-betul itu tadi expert di bidangnya. Berarti di teman-teman yang berbeda jurusan ini cuman besar memang niatnya untuk menciptakan satu wadah. Itu wadah. Satu wadah. Dan memang juga sih meskipun di jurusan TI ini tapi skill ini beda Kis. Saya dulu anak elektro juga. Tapi beda di lari. Saya SMK elektro. Saya dulu juga pas selesai SMK elektro, saya daftar di PNUP sama 3 saya daftar di PNUP, Unismu sama UIN. Iya, 3 universitas. Saya daftar di Unismu itu jurusan elektro. Elektro. Iya. Saya daftar di PNUP itu jurusan elektro juga. Kalau elektro di PNUP. Itu enggak salah. Saya di UIN, lupa jurusan apa itu. Elektro. Akhirnya saya lulus di Unismu elektro. Saya bersamaan di PNUP itu lulus tes pertama itu sama PNUP lulus dua-duanya. Bingung main nih. Mana mau dipilih? Mana mau dipilih? Akhirnya saya ambil PNUP. Saya fokusnya ke PNUP. PNUP saya tidak ambil di Unismu sama UIN. Akhirnya di PNUP saya fokus, saya jatuh. Saya jatuh di tes psi apanya itu? Tes apanya itu kalau psikologi kan? Tes psikologi. Saya jatuh di situ. Saya tidak tahu bagaimana sistem penilaian, padahal saya sehat-sehat. Ini. Akhirnya saya lihat lagi jurusan apa nih, broadcast. Saya orangnya itu suka penasaran kalau ada hal-hal yang baru saya lihat atau saya dengar, pasti saya bakalan telusuri itu. Akhirnya saya telusuri ini broadcast PNUP. Dia jurusannya film dan TV. Akhirnya saya pelajari di situ. Saya kuliahi dari situ. Dan itu jurusan baru kerjasama di PNUP. Akhirnya saya pelajari elektro, cita-cita ingin jadi arsitek.
arsitek, lari ke elektor. Sekarang lari ke visual. Dia bilang, saya 3 jurusan ini saya tamati ini begini. Berarti pengajarnya itu dari kampus-kampus memang. Iya. Kampus-kampus. Tutor-tutornya tuh Tutornya. kampus. Kayalah kampus-kampus di Makassar ya, mungkin dari jurusan DKV, INM ada juga. Oh, ada DKV. Dari Polimedia dan banyak lah juga. Saya juga sempat di awal itu jadi tutor Kak memang. Kan. Tutor juga. Sempat di awal itu jadi tutor karena yang pertama supaya adalah ya bukan apa juga di Betul. saya kasih standarnya gimana tuh apa yang harus diketahui karena kalau berbicara desain grafis memang ya bukan hanya tool yang harus ditahu, jelas harus fundamental yang kayak tadi kita bahas tuh konsepnya itu, teori-teori dasarnya ya itu harus ditahu sama orang-orang. Makanya di awal sempat saya jadi tutor juga dan sekarang memang ya fokusnya ini untuk bantu pengembangannya ini nanti ke depan. Sekarang jadi sekarang pengajarnya sudah berapa? Pengajar juga Tutornya ya? Tutornya. Ada tutor yang memang misalnya di batch pertama tuh Kak dia ngajar, di batch kedua ada yang masih ini lagi lanjut lagi ngajar. Ada juga yang kayak saya dulu yang di batch pertama ngajar tapi di batch kedua sampai batch 4 nanti ini minta mengajar ini lagi. Di bagian apa lagi dia? Apanya itu Kak? Anda mengajar menjadi rolling atau dicari tutor baru. Tutor baru Lagi dari kampus-kampus yang di Makassar toh. Saya siap juga kalau nanti IDEO ini mau mendiskusikan butuh digital strategi ke depannya buat brand. Harus itu penting. Harus. Ada primer juga bisa digital strategi, digital apa tadi manajemen konsep. Dua ini konsep, dua ini amunisi ini harus dipelajari. Butuh orang penting itu, baik. Pasti Kak, pasti harus itu. Ya, nanti IDEO lah pikirkan. Iya. Oke lah kalau begitu. Mudah-mudahan kedepannya IDEO semakin besar, semakin salah satu lembaga yang bisa mencontohi sekolah-sekolah digital ke depannya bagaimana. Iya, insya Allah. Nah, alhamdulillah kita sudah diskusi sama Syarif Hidayatullah, salah satu pendirinya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Syarif. Iya, sama-sama Kak. Jangan bosan-bosan diskusi lagi nanti. Iya, ketemu. Mudah-mudahan cabangnya bisa kemana-mana. Iya, harus di Indonesia Timur tentunya toh. Harus besar. PR besar itu. PR besar, tugas kami bersama Kak. Dan itu juga mungkin ini tadi yang nyata untuk bisa satukan juga desainer yang ada di Makassar toh. Oh iya betul. Nanti kan mungkin kita bakalan diskusikan ke depan. Ya betul, buat teman-teman ke depannya ya kita harus lebih sering kolaborasi, diskusi bareng, ngobrol bareng buat menjalin silaturahmi lagi. Karena banyak seniman-seniman apapun di Makassar itu akrab, tahu aja tapi tidak terlalu akrab begitu. Kayak termasuk baru Kak lihat itu orang gengsi mi, wah malu-malu Kak ketemu itu. Tapi di sisi lain di sosial media dia akrab. Aduh bagaimana itu sistemmu? Nanti mungkin juga kita bicarakan. Harus itu. Ya sering-sering ngobrol lah. Siap. Gitu. Oke, siap. Terima kasih. Iya. Siap. Sukses lah. Sukses. Sampai jumpa lagi di Ngobsen selanjutnya. Kali ini siapa aja lagi ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.